Apa kabar sahabat sejarah? Di channel YouTube kali ini, kita akan membahas tentang pertemanan Soekarno dan Kartosuwiryo. Dari sama-sama belajar kepada host, Sokroaminoto. Belajar bersama, ngekos bersama, diskusi bersama. Namun seiring pemahaman dan pengetahuan yang mereka miliki, maka kedua sahabat dekat ini dengan guru yang sama harus saling bermusuhan, yang pada akhirnya Kartosuwiryo harus dieksekusi mati oleh negara, akibat perbuatannya yang dianggap salah di mata bangsa ini. Dengan banyaknya pemberontakan dan sempat berulang kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dengan memerintahkan para anak buahnya. Baik, kita simak saja perjalanan kedua sahabat dekat ini yang harus dipisahkan perbedaan pandangan dan ideologi yang dipahami oleh keduanya. Selamat mendengarkan. Soekarno dan Kartosuwiryo adalah dua tokoh pergerakan yang sangat hebat. Kedua tokoh ini bahkan sama-sama pernah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, namun dengan bentuk negara yang berbeda, yaitu negara Indonesia Soekarno dengan asas nasionalismenya dan negara Indonesia Kartosuwiryo dengan asas pan-islamismenya. Padahal Soekarno dan Kartosuwiryo ini dulu pernah tinggal di rumah kos yang sama dan berguru pada guru yang sama pula. Mereka tinggal di rumah kos seorang tokoh besar yang disebut-sebut sebagai bapak bangsa, yaitu host Sokroaminoto. Selain tinggal di rumah kos tersebut, Soekarno dan Kartosuwiryo juga berguru pada host Sokroaminoto bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Semawan, Musso, Darsono, dan lain-lain. Host Sokroaminoto memang terkenal sebagai tokoh besar yang bisa mencetak tokoh-tokoh besar lainnya yang mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan seperti Soekarno, Kartosuwiryo, dan lain-lain. Satu pesan yang kemudian membuat Soekarno semakin berapi-api adalah ketika Sokroaminoto mengatakan, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Setelah itu Soekarno kemudian begitu bersemangat untuk menjadi seorang pemimpin besar. Soekarno mulai melatih kemampuan pidatonya dengan berpidato di depan cermin. Dan Kartosuwiryo adalah temannya yang tidak pernah bosan mengejek Soekarno yang berpidato di depan cermin. Saling ejek itu kemudian mewarnai kisah pertemanan Soekarno dan Kartosuwiryo. Namun semuanya berubah ketika mereka dewasa. Mereka kemudian tumbuh dengan ideologi yang berbeda. Soekarno tumbuh dengan ideologi nasionalisme dan Kartosuwiryo tumbuh dengan ideologi Islam. Soekarno kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan Soekarno sebagai ketuanya, dan kemudian pada tahun 1928 melalui keputusan bersama, nama Perserikatan Nasional Indonesia diganti menjadi Partai Nasional Indonesia PNI, sedangkan Kartosuwiryo memilih untuk tetap mengikuti Sokroaminoto di Syarikat Islam. Konflik di antara Soekarno dan Kartosuwiryo semakin memanas ketika pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta Soekarno berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan Soekarno dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ternyata tidak malah membuat Kartosuwiryo senang. Kartosuwiryo malah tidak senang karena Soekarno tidak menggunakan asas-asas Islam dalam membangun bangsa Indonesia. Hal tersebut membuat Kartosuwiryo semakin geram. Kemudian pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, di Tasikmalaya, Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia atau biasa dikenal sebagai Darul Islam di atau TII. Pergerakan Kartosuwiryo bersama di atau TII sangat hebat. Pergerakan Kartosuwiryo bersama di atau TII bahkan meluas hingga ke Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan pusatnya yang berada di Jawa Barat. Pertama, konflik ideologi politik di antara pertemanan Soekarno dan Kartosuwiryo memang sangat menarik untuk diteliti. Bumbu-bumbu pertemanan yang muncul dalam konflik politik antara Soekarno dan Kartosuwiryo membuat sejarah bangsa Indonesia ini menjadi semakin menarik.
Munculnya dua paham berbeda dan dengan ideologi yang berbeda dalam satu wilayah yang ternyata pemimpin sekaligus pendirinya adalah dua orang yang dulunya merupakan teman pada masa muda. Bagaimana pertemanan mereka pada masa muda mereka? Pada saat di rumah kos host Cokro Aminoto di Surabaya, bagaimana mereka kemudian tumbuh, bagaimana konflik-konflik politik di antara pertemanan mereka. Proses pembentukan pemikiran Kartosoewirjo juga banyak dipengaruhi kondisi lingkungan pada saat tinggal di Surabaya. Pada tahun 1920-an muncul pergerakan-pergerakan nasionalis, mereka berkumpul dan berdebat tentang cita-cita bagaimana bentuk bangsa Indonesia ini di masa depan. Di sisi lain komunis sudah sangat gencar melakukan pergerakan hingga pemerintah kolonial menganggapnya sebagai organisasi berbahaya. Dalam situasi seperti inilah Kartosoewirjo tumbuh. Di masa kuliah Kartosoewirjo mulai mendalami Islam secara serius. Host Cokro Aminoto memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemikiran Kartosoewirjo. Host Cokro Aminoto mendidik Kartosoewirjo dengan menempatkannya pada surat kabar Fajar Asia. Awalnya, Kartosoewirjo hanya menjadi korektor, lalu perlahan-lahan naik jabatan menjadi redaktur dan hingga menjadi pemimpin redaktur. Dari sini terlihat semangat pejuang Islam pada diri Kartosoewirjo dari tulisan-tulisannya di koran tentang kekejaman pemerintahan kolonial, namun juga menulis tentang Islam dengan bahasa yang keras. Bahkan pada salah satu tulisannya pada tahun 1929, Kartosoewirjo menyerukan kepada orang Islam agar bersedia berkorban demi membela agama Islam. Host Cokro Aminoto memang berhasil memberikan sosialisasi yang baik sehingga Kartosoewirjo berhasil memahami dan menafsirkan Islam dengan sempurna. Ideologi Islam memang yang paling berhasil merasuk ke dalam pemikiran Kartosoewirjo. Namun, pemikiran Kartosoewirjo tentang konsep negara Islam didasarkan pada proses terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu etnis, budaya, agama, dan bahasa di sana juga sangat beragam. Kondisinya sama seperti kondisi di Indonesia pada saat berjuang untuk kemerdekaan di pertengahan tahun ke-1945. Itu kemudian menjadi dasar bagi Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi yang dialami Soekarno dan Kartosoewirjo pada dasarnya hampir sama. Soekarno dan Kartosoewirjo sama-sama tinggal di rumah kos host Cokro Aminoto, dan di rumah kos tersebut Soekarno dan Kartosoewirjo menerima banyak pengaruh-pengaruh politik dari host Cokro Aminoto yang merupakan seorang pemimpin politik dan juga dari tokoh-tokoh lain yang datang ke rumah host Cokro Aminoto untuk berdiskusi. Namun proses internalisasi Soekarno dan Kartosoewirjo berbeda, sehingga Soekarno dan Kartosoewirjo memegang ideologi yang berbeda. Soekarno memegang ideologi nasionalisme. Soekarno percaya bahwa nasionalisme bisa membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan menanamkan jiwa nasionalisme pada diri rakyat Indonesia bisa membuat rakyat Indonesia berjuang bersama-sama untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Sebagai wujud dari nasionalisme Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang didirikan Soekarno dan beberapa mantan anggota Perhimpunan Indonesia (PINI) kemudian menjadi kendaraan Soekarno menuju kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan Soekarno, Kartosoewirjo memegang Islam sebagai ideologinya. Oleh karena itu, Kartosoewirjo bergabung dengan partai-partai yang berasaskan Islam seperti Masyumi, dan kemudian pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Kartosoewirjo juga pernah ikut dalam perkumpulan Yang Jafe, dan mereka juga sama-sama kecewa dengan Yang Jafe. Namun alasan mereka berdua berbeda. Soekarno kecewa karena sikap Yang Jafe terhadap pemerintahan Belanda kurang keras, sedangkan Kartosoewirjo kecewa karena Yang Jafe bersikap netral terhadap agama, sehingga kemudian Kartosoewirjo bergabung dengan Yang Islam Ten Boon Jip. Mereka
juga berkali-kali bertemu ketika saat menghadiri rapat pergerakan. Namun karena perbedaan paham, mereka tidak bisa bersatu. Di depan panggung Soekarno adalah sosok yang nasionalis. Soekarno menganggap semua perbedaan yang ada dapat disatukan dalam satu bangsa Indonesia. Soekarno juga memiliki konsep yang berusaha menyatukan tiga ideologi besar untuk membangun bangsa. Konsep tersebut adalah Nasakom. Soekarno memunculkan konsep tersebut karena Soekarno telah melihat kehadiran ketiga unsur itu, nasionali, agama, komunis di dalam masyarakat Indonesia sejak sebelum perang. Namun di balik jiwa nasionalismenya itu, Soekarno adalah seseorang yang sangat mencintai Islam, meskipun Soekarno tidak mendapatkan pelajaran tentang Islam dari orang tuanya. Namun Soekarno sangat mencintai Islam. Dalam amanatnya saat sholat Idul Fitri di Istana Negara, pada 18 Maret tahun 1961, Soekarno berkata, "Agama Islam, alangkah besarnya. Agama ini, agama masyarakat, agama untuk sekalian manusia, agama yang menghendaki kita berhubungan langsung dengan Tuhan dan kepada manusia." Soekarno juga pernah berkata, "Buat saya, Islam itu satu agama yang rasional, satu agama yang bersandar kepada kemerdekaan akal." Berbagai statement Soekarno tentang Islam tersebut menunjukkan bahwa Soekarno sangat mengagumi agama Islam, sangat mencintai agama Islam. Oleh karena itu bagaimanapun sikap Kartosoewirjo, pandangan Soekarno terhadap Kartosoewirjo yang berideologi Islam tetap tidak buruk karena selain faktor pertemanan di antara mereka berdua, faktor kecintaan Soekarno terhadap Islam juga sangat mempengaruhi. Bahkan ketika Kartosoewirjo memberontak, Soekarno masih tetap berusaha untuk menarik kembali Kartosoewirjo. Soekarno memang memberontak ketika melihat ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai. Soekarno bisa dikatakan sedang memerangi keterbelakangan yang dilakukan oleh golongan pimpinan agama Islam. Dalam tulisan-tulisan Soekarno tersebut, tidak suka terhadap ajaran Islam yang menggunakan penafsiran yang salah. Soekarno mengatakan kembali ke zaman khalifah merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Karena hal yang harus dilakukan Islam adalah mengejar zaman. Tulisan tersebut bisa dikatakan sedikit menyinggung Kartosoewirjo yang menginginkan berdirinya negara Islam. Bahkan dasar pemikiran Kartosoewirjo tentang negara Islam adalah terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sistem yang digunakan Kartosoewirjo adalah sistem negara. Berbeda dengan Soekarno, Kartosoewirjo dengan ideologi Islamnya selalu menganggap Soekarno salah. Dengan pergerakan nasionalisme sekulernya, Kartosoewirjo sangat menentang negara sekuler karena Kartosoewirjo menghendaki negara Islam dengan dasar dan hukum Islam. Selain kaum nasionalis, Kartosoewirjo juga membenci komunis karena komunis dianggapnya ateis. Kedua ideologi ini memang sangat dibenci oleh Kartosoewirjo. Bahkan ketika Kartosoewirjo mendapat tawaran menjadi menteri dari Amir Syarifuddin, Kartosoewirjo menolak karena Amir Syarifuddin berhaluan kiri. Kartosoewirjo juga sering mengkritik Soekarno. Seperti saat penjajahan Jepang, Kartosoewirjo menggambarkan Soekarno sebagai agen nomor 1 Jepang. Kartosoewirjo juga pernah mengirim catatan rahasia kepada Soekarno yang menyinggung tentang bahaya komunisme di Indonesia. Dalam catatan tersebut, Kartosoewirjo menuliskan sebagai berikut, "Pemimpin RI mempunyai tanggung jawab untuk membendung arus merah dan sekaligus harus bersiap untuk menghadapi Perang Baratayuda Jaya Binangun." Catatan tersebut merupakan catatan kedua yang dikirim Kartosoewirjo kepada Soekarno. Catatan tersebut merupakan bentuk kekecewaan Kartosoewirjo terhadap sikap Soekarno yang tidak memberikan jawaban terhadap catatan pertama yang dikirim Kartosoewirjo. Catatan pertama yang dikirim Kartosoewirjo berisi tentang ajakan kerjasama antara RI dan NI untuk membasmi komunisme. Bahkan dalam catatan tersebut, Kartosoewirjo menjamin bahwa RI akan mempunyai sahabat sehidup semati dalam menghadapi segala kemungkinan, terutama dalam menghadapi komunisme. Pada akhir gerakan yang dipimpinnya,
Dengan segala bentuk pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, khususnya di saat perlawanan kepada Belanda saat agresi militer, seiring perjalanan waktu, Kartosuwiryo ingin tetap mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Hal ini secara tidak langsung organisasi pimpinan Kartosuwiryo ini tidak mengakui negara Republik Indonesia. Begitu pula Kartosuwiryo tidak mengakui pemerintah Indonesia yang dipimpin Soekarno dan memberontak mulai 7 Agustus tahun 1949. Persahabatan Soekarno dan Kartosuwiryo berubah jadi permusuhan, bahkan Kartosuwiryo berani memerintahkan bawahannya Marjuk untuk membunuh Soekarno. Pada tanggal 14 Mei tahun 1962, saat Idul Adha, Sanusi, suruhan Marjuk, menembakkan pistol pada Soekarno saat dia sedang sholat di halaman istana. Pembunuhan gagal, Soekarno selamat. Beberapa jemaah terluka, ada yang tertembak di bahu dan punggung. Penembakan dilakukan dalam jarak 7 meter. Dari pengakuan penembak tersebut, bayang-bayang Soekarno bergeser-geser dari satu posisi ke posisi lain. Karena itulah tembakannya pun menjadi ngawur. Perintah bunuh Soekarno dari Kartosuwiryo bukan sekali 2 kali, tetapi beberapa kali, seperti kejadian granat di Cikini. Akhirnya pemerintah mengeluarkan perintah untuk penangkapan Kartosuwiryo melalui operasi Pagar Betis yang dilancarkan pada 7 Agustus tahun 1949 dengan mengerahkan ratusan ribu tenaga rakyat untuk mengepung tempat persembunyian anggotanya. Dan Kartosuwiryo pun berhasil ditangkap 4 Juni tahun 1962 di daerah Gunung Geber, dan hukuman dari negara pun siap menantinya, yaitu hukuman mati. Di sini Soekarno sebagai orang yang pernah dekat dengan Kartosuwiryo, begitu sangat sedih dengan keputusan yang harus diambil sebagai penegakan hukum. Lalu, pasca eksekusi mati, Bung Karno secara khusus memanggil regu penembak yang melakukan eksekusi mati Kartosuwiryo. Berulang kali Soekarno melempar tanya. Regu tembak bingung menjawab pertanyaan presiden yang bertubi-tubi. Ajudan spontan meredakan ketegangan, lalu menjawab. Sorot mata Kartosuwiryo tajam, setajam tatapan harimau. Pak, ucap sang ajudan. Barulah Soekarno menarik napas lega dan melempar tubuh ke sandaran kursi. Sikap Bung Karno tadi di mana? Bahwa ia lega, sahabat lamanya tidak berubah. Teguh pendirian, sebuah sikap yang sama seperti yang Soekarno anut. Ia pun mendoakan keselamatan arwah Kartosuwiryo. Demikian video tentang perjalanan dua sahabat dengan guru yang sama, antara Soekarno dan Kartosuwiryo. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe biar terus berkembang. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.